Selamat sore semua, kembali bersama saya Putu Evi dan suami saya. Wayan Pon Semara. Kita di acara ngobrol bareng di Bule. Ya, hayo semuanya nonton dong, nonton. Karena kita pada sore hari ini seperti biasa pasti ada tamu yang kita ajak ngobrol bareng, tamu yang sangat menginspirasi. Nah, untuk tamu kali ini saya serahkan kepada Beli Bule Pon untuk memperkenalkannya. Siapa sih Pon tamu kita? Ya, hari ini saya sangat excited ya, karena selain tamu hari ini adalah kawan lamanya saya. Ini merupakan ngobrol bareng Beli Bule yang terakhir dalam tahun 2020 ya, Via. Oh ya, jadi kita sekalian mengucapkan ya, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru kepada teman-teman yang sudah menonton, kawan-kawan yang jauh di sana atau yang ada di Bali, karena sudah lama kita tidak berjumpa. Jadi selamat tahun baru, semoga tahun berikutnya lebih baik untuk kita semua. Ya, kayaknya Pon bisa mulai deh kemana-mana loncat-loncat. Jadi hari ini ini pertama kali kita ada tamu istimewa yang sangat mahir di bidang pembuatan gamelan Gong Bali, yaitu Mangku Pager dari Belah Batu. Beliau ada seorang selain pandai gamelan, beliau adalah seorang insinyur dan juga pelopor dalam bidang gamelan Bali. Kerajinan gamelan Bali. Beliau sendiri mempunyai workshop ya, atau kita kalau di Bali kita sebut namanya prapen ya. Prapen beliau ada sangat besar. Ya, sekarang sudah sangat besar sekali. Workshop beliau bernama Gong Sidakarya. Jadi kalau saya tahu kawan-kawan yang sering membuat gamelan, memperbaiki gamelan pasti sudah kenal sekali dengan nama beliau. Ya, saya pikir beliau sudah terkenal di seluruh Bali dan juga di banyak negara dan di Jawa juga. Kalau kita melihat ukuran usahanya termasuk usaha besar. Mungkin saja usaha gamelan yang terbesar tidak hanya di Bali tapi di Indonesia. Dan saya sudah kenal dengan beliau sudah lebih dari 22 tahun kalau nggak salah. Pertama kali kenal karena saya beli gong antik pertama yang saya beli dari beliau di tahun 98. Dan saya sangat terinspirasi oleh Mangku Pager, di mana beliau sering sharing dengan saya. Banyak bagi ilmunya ya. Jadi setiap kali bertemu selalu ada cerita yang ada hubungannya dengan pembuatan gamelan dan sebagainya. Makanya senang banget ya hari ini bisa ngobrol bareng dengan Mangku Pager, dan saya sangat berharap kawan-kawan langsung segera muncul ya, di nonton langsung aja biar enak, bisa nanya-nanya langsung, tidak hanya nanti nonton ininya aja, rekaman IGTV-nya aja. Kita masih menanti kawan-kawan supaya hadir, tapi supaya tidak lama dan kita bisa ngobrol lebih banyak, kita panggil aja langsung, kita undang ya Mangku Pager bersama kita. Selamat sore, Om Swastiastu. Swastiastu. Beli bagus ya, Bojek. Bece, ge. Semoga internetnya ini sambungannya bagus ya. Nggih, moga. Bagus supaya kita lebih Sami bagus. kena Riko, Ibu sehat. Hah? Sami kena, Bece. Segar ya. Aduh, sekarang bece. Kita senang sekali Riki pada sore hari ini bisa connect langsung secara live dengan Mangku Pager supaya kita bisa bertanya-tanya ya mengenai perilmuan pembuatan gamelan, juga apa sih ini sebenarnya nanti mungkin ada rahasia-rahasia khusus untuk menjalankan usahanya atau bagaimana supaya banyak anak-anak muda semakin semangat mungkin bisa melanjutkan tradisi-tradisi yang seperti ini ya. Mungkin Beli Bule mau membuka. Mungkin Pak Mangku bisa mulai dengan menceritakan mengenai silsilah perjalanan leluhur dari Tiengan sampai menetap di Belah Batu. Sampai akhirnya di Belah Batu. Om Swastiastu. Yang minta izin dumun kepada leluhur isilisir yang kita banggakan dari dulu, Bapak almarhum Imade Gableran, orang tua kami, dan juga Nabi Wasane banyak
memberikan inspirasi yang sifatnya mendidik kepada kami semua. Penonton, saudara kami semua yang bisa menonton saat ini. Menurut cerita orang tua yang telah diberikan kepada kami sebenarnya sekitar hampir 200 tahun yang lalu, ya, udah hijrah ke Belah Batu. Katanya dimohon oleh Raja Belah Batu pada saat itu adalah Gusti Ngurah Jalanti, pada yang berkuasa di Belah Batu, untuk memelihara, ya, untuk memelihara gambar-gamelan yang ada di Belah Batu, khususnya di Puri dulu. Nah, sekarang setelah sekian tahun, sekian generasi lah, kita dari nol, memang orang tua kami dari nol, sekarang sampai ya lumayan lah, cukup untuk keluarga tetap dieksis di Belah Batu sekarang. Hanya itu secara singkat. Nggih, becek sekali. Kalau berarti Mangku Pagar sendiri adalah generasi keberapa nih, Ke? Yang di Belah Batu generasi ke Buyut, Kumpi, Peka, kelima. Generasi kelima. Kelima. Dan tahun berapa Mangku Pagar mulai memegang usaha dari Bapak almarhum? Yang memegang setelah kami tamat di fakultas di Malang, kami tamat tahun 1981. Tapi sebenarnya kami berkecimpung di perusahaan itu dari kecil, karena dari lahir, mungkin dari setelah di kandungan ibu juga masih udah diperkenalkan masalah usaha gamelan ini. Ya. Berarti seluruh keluarga pasti ikut ya, termasuk ibu juga ikut dalam usaha keluarga ini, ya, berarti. Berarti ibunya Pak Mangku juga ikut serta dong di dalam usaha keluarga ini. Jadi secara tidak langsung udah di dalam kandungan ya, udah terbiasa mendapatkan ilmunya. Otomatis orang tua, kedua laki, pada ibu sama bapak itu otomatis dia sebagai mempunyai andil untuk mendidik kita, menempa kita sehingga menjadi seperti sekarang ini. Dan saat saya pertama kali kenal sama Pak Mangku kan di tahun 98, saya tahu usahanya sudah cukup besar, tapi sekarang sudah jauh lebih besar, makin berkembang gitu. Saat itu Pak Mangku sudah pegang usahanya apa masih Bapak almarhum Pak Gableran? Begini, memang secara organisasi masih orang tua, karena kita pakai manajemen keluarga ya, masih orang tua. Kita sebatas membantu ya, dan memberikan masukan secara ilmiah yang kami dapatkan di sekolah, sehingga alat-alat yang bisa kita pakai dalam pembuat gamelan secara tradisional itu kita ginikan bantu untuk orang tua, sehingga produksi kita bisa meningkat dari dulu. Meningkatkan produksi ya. Berarti keilmuan yang diperoleh menjadi insinyur itu sangat sekali membantu ya dalam proses perkembangan produksi gamelan di keluarga Pak Mangku sendiri. Sangat luar biasa ya. Itu bukannya membantu dari segi ilmunya, dari segi pendewasaan pemikiran, itu yang paling bagus. Utama ya. Mungkin ada salah satu contoh Pak Mangku mungkin dalam bidang mesin atau bagaimana permesinan yang digunakan mungkin di yang bisa digunakan di perusahaan kami. Ya jelas banyak. Umpamanya seperti dulu kita masih menggunakan pengububan atau pelambusan yang dengan tenaga manusia. Nah, sekarang sudah pakai blower dengan tenaga listrik. Nah, itu pun lama juga kita menyesuaikan, karena
kadang-kadang masih ingat tukangnya itu masih dia menggunakan tradisi, sehingga dia harus belajar lagi untuk menggunakan alat-alat elektronik yang sifatnya ya modern lah gitu dia. Di samping itu kayak mesin bor, kalau dulu pakai bor tangan, sehingga ya perlu banyak tenaga lah. Tenaga. Ya sekarang udah pakai bor listrik. Dulu pakai green kikir untuk membersihkan. Sekarang sudah pakai grinder. Itu pun grindernya membantu untuk awal dia, tapi kikir tetap kita gunakan seperti alat-alat yang terdahulu. Nah. Tahun berapa masuk mesin bor? Kalau mesin blower itu 8 bor listrik itu semua dah tahun 80-an, tahun 80-an udah masuk itu sebenarnya. Sebelum udah masuk. Saya kan dari awalnya kan dari STM negeri Denpasar. Sehingga ilmu untuk teknik juga masih ada, biarpun itu masih dasar. Jika juga udah begitu juga inovasi juga alat-alat yang sifatnya modern kita masukkan ke alat-alat tradisional itu. Pak Mangku, mengenai bor itu, mata bor yang digunakan dulu kan dia memang manual dulu. Apa sebelum itu ada yang lebih tua dari itu? Maksudnya mungkin pakai yang ditusuk begitu. Karena saya perhatikan kalau bila lama itu memang kelihatan lubangnya kecil, terus kelihatan tidak rata. Mungkin ya benar-benar. Itu dulu, kalau dulu saya hanya sepintas saja ya. Pada saat kecil nggak perhatikan. Dia menggunakan pacak namanya. Pacak kayak besi bulat, kayak bukan kayak besi bor-bor, bukan, tapi runcing dia. Nanti ditancapkan, dipukul dengan palu, dipukul dengan palu, sehingga dia hanya kekuatan palu. Ya, kekuatan palu. Itu sebelum ada bor yang ini, yang ulah yang itu, ya sebelumnya itu. Memang itu dulu terbatas, tapi bisa gitu loh. Berarti itu sekitar masih di tahun 60-an masih dipakai. Ya. Oh iya, masih itu. Saya hanya sepintas saja. Saya nggak mengalami itu harus pakai itu. Iya, belum. Selain itu Pak Mangku punya ciptaan sendiri katanya, itu ada mesin untuk alat amplas. Alat ngelindas tali plastik. Iya. Ya, itu kan inspirasinya dari dari alat-alat perak. Untuk giling perak, ya untuk perak, kita alihkan menggunakan untuk melindas tali. Tapi sebelumnya memang agak sulit kita, karena kita menggunakan tali yang bulat. Agak licin dia, sekarang sudah ada inovasi-inovasi atau alat-alat yang bisa digunakan di sini, ya kita gunakan itu. Ya akhirnya hasilnya lumayan bagus. Berarti itu muncul pertama kali di Gong Sidikarya, tali enggak juga. Mungkin ada juga yang lain-lainnya ya. Sebelum itu tali jangat, ya. Jangat. Kebanyakan dulu jangat. Nah, yang ada nih pemikiran atau mungkin sekaligus menjadi pertanyaan nantinya. Untuk Pak Mangku sendiri, dalam arti saat mengembangkan usaha perajinan gamelan niki, kalau dari untuk mengembangkan usaha sendiri ini, apakah menggunakan biaya sendiri ataukah mungkin memang mencari bantuan dana atau pinjaman gitu dari bank? Maaf, nggak untuk dana sendiri ini, soalnya saya sendiri ditempa oleh orang tua, mengusahakan jangan pinjam uang dari luar, apalagi dari bank. Punya uang sedikit, cukup situ aja digunakan, secukupnya. Pokoknya sekemampuan kita, tidak sampai kita meminjam uang keluar. Itu ininya itu ilmu yang dikasih oleh orang tua. Punya uang 5, usahakan yang 5 aja digunakan, jangan lagi minjam dari luar gitu. Jadi mandiri nih
Jadi Ya, secara mandiri untuk pengelolaan kalau usahanya. bisa kalau bisa dikatakan ya mandiri. Karena Hmm. Tidak kan pakai bank mandiri. tidak pakai Hah? Hah? tidak pakai bank mandiri. Ya kita berusaha Iki, dulu. jadi begini, kenapa Tiang bertanya? Karena Ah, dalam hmm, zaman sekarang Niki, kalau kita bisa bilang usaha yang Pak Mangku lakukan kan kita bisa bilang kan UMKM gitu ya, usaha ya usaha ini apa namanya menengah, kecil menengah kayak gitu kan. Zaman sekarang ini kalau di pemerintahan pasti nih anak-anak muda nih banyak sekali mendapatkan support untuk membangun Startup. startup atau usaha kecil mereka bisa dibantu kayak gitu. Jadi hmm, maksud saya adalah usahanya Pak Mangku adalah usaha yang memang meningkat secara mandiri karena memang hmm, mungkin sudah melanjutkan ya usaha keluarga yang memang sudah dipupuk sejak awal. Jadi hmm, hmm. ya dari sini bisa mengajarkan ke anak-anak muda yang ingin memulai usaha itu sebenarnya sekarang mungkin sudah sangat memudahkan ya dengan banyaknya apa namanya bantuan, bisa ngajuin bantuan untuk usaha kecil menengah gitu. Hmm, hmm, hmm. Lanjut. Pak Mangku, saya ingin bertanya Ah, mengenai apa namanya, bukan jenis ya, jenis bentuk gamelan yang diproduksi. Apakah di Gong Sedekarya pernah membuat gong atau apa hanya gamelan berbilah? Mungkin bisa cerita sedikit sejak di zaman itu, zaman kerajaan itu sejauh ah, pengetahuan Pak Mangku. ah. Kalau di Belah Batu khususnya di Belah Batu dulu dari awal di sana hanya membuat pencon riong sama trompong, cengkeng juga, tahu-tahu juga. Di luar gong sama kempur, ya di luar gong sama kempur. Ya. Kalau ya bilah juga di Belah Batu, yang dulu setahu saya sebelum mencari gong ke Jawa, cari gong di Klungkung, di Tiengan. Karena satu-satunya tempat pembikin gong pada zaman itu itu hanya di Klungkung di Tiengan. Ya, itu pun Berarti di ukurannya Sawan tidak pernah ada produksi gong ya? saya belum dengar ada bikin gong di Sawan. Bikin gong maksudnya gong besarnya belum dengar saya pernah. Hanya di Klungkung aja. Yang di Sawan tuh hanya dia bikin pencon-pencon sama bilah-bilah kayak di rumah di Batu juga. Tetapi untuk melaras gong, mengubah suara gong itu dari dulu memang apa namanya? Iya. Bukan mampu apa namanya? Melakukan itu gitu. Iya, benar. Kalau merubah atau menyetem, memperbaiki suara gong ya tetap dari dulu memang orang tua udah ngerti, udah bisa dia. Berarti kalau sekarang gong datang dari Jawa ya, itu sudah dipesan dengan ombak Bali atau ada yang perlu di stem lagi. Enggak, kita hanya mesan di Jawa tuh enggak ombaknya enggak dipesan. Hanya kita pesan nadanya. Biasanya gong ladon nadanya gini, gong lanang ya nadanya gini gitu. Tapi masalah ombak atau apa mulus atau lambatnya itu kita enggak pesan, kita yang bikin di sini. Bukan untuk pemirsa yang awam, karena apa namanya saya kan sedikit paham masalah gong. Mungkin untuk pemirsa yang awam, Pak Mangku bisa menceritakan perbedaan antara gong gaya Bali dan gong gaya Jawa dari segi ombak. Dari ombak, oh ya. Kalau gong Bali sama gong Jawa, kita memang kalau gong Jawa kita bikin ombak Bali. Kita otomatis kita bikin ombak Bali. Berarti gong yang datang dari Jawa itu enggak semata-mata kita langsung gunakan ke perangkat gamelan Bali enggak ya. Tapi tetap kita menggunakan pakem-pakem yang ada di Bali gitu. Kalau memang kalau kita lihat dari setem gong Jawa di sana agak lambat dia. Tapi kalau di Bali lebih cepat lagi sedikit gitu. Itu bedanya yang Jawa sama Bali. Itu tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya di Jawa ya lambat. Kalau penggunaannya di Bali ya
biasa normal kayak kita di Memang Bali. karakter Hmm. gamelan Bali memang itu karakter Iya. sir gitu ya. Ya, ya Tidak itu yang pas. Lebih bagus sudah pinter itu. Mumpung siapa kita nemuin ngomongin gurunya ya kan siapa kata. dulu gurunya. Tiap kali mampir sekali Gurunya. selalu dapat apa namanya inspirasi-inspirasi, Ya, cerita-cerita. Jadi banyak juga dapat ilmu-ilmu. banyak sekali tipsnya dari Pak Ya. Mangku Suksebo. Nggak ada apa-apanya. Itu. Itu mumpung kita ngomongin gamelan jenis gamelan Ah, eh, apa namanya di Bali kan ada cukup banyak jenis hmm. gamelan. Kalau di Gong Sidakarya, apakah ada spesialisasi? Itu pertama. Yang kedua, apa gak jenis gamelan yang paling laris Paling laris di di Kogsida. Gong Sidakarya? Yang paling laris jelas gong kebiar ya. Ya, gong kebiar. Tapi kalau dilihat dari segi karakter masing-masing, semua pengusaha, semua pengrajin pasti dia punya karakter masing-masing ya. Itu pun semua baik-baik semua kan, tergantung dari selera orang yang gini. Tapi saya memang saya sendiri di perusahaan kami punya memang punya apa namanya membuat nada yang memang yang standar, ada standar di sini. Tapi kalau sudah Beduding. peduding ya standar. Kalau sudah ada orang minta sesuai dengan permintaannya kita bikinkan kayak gitu. Kalau nggak ada sesuai dengan apa yang keluar dari perusahaan kami, ya itu aja kita kasih gitu. Dari segi ombak juga punya ciri khas. Ya standar lah. Kalau dilihat dari segi apa nama itu informasi si pengguna ya, dan gini kita di Belah Batu termasuk ombak yang agak lambat sedikit timbang-timbang yang lainnya, karena kita masih menggunakan apa patet-patet atau stem-stem yang tradisi. Apa yang diwariskan oleh orang tua dulu tetap kita gunakan dengan itu, dan tidak melupakan perangkat-perangkat apa yang kita bikin gitu loh. Nggak sama semua ombaknya, sesuai dengan selera juga. Berarti beduding yang Pak Mangku gunakan sekarang itu diwarisi dari leluhur, betul? Juga ada perkembangan sedikit karena kita harus mengikuti zaman. Kalau gitu pasar kita kalah sasar ya. Nanti kita ketinggalan nanti ya. Kita itu harus itu mengikuti. Dalam hal tangga nada atau ketinggian nada? Enggak, ke tangan nada. Dari tangan nada yang penting. Kalau ketinggi rendahnya itu enggak gini. Boleh bebas itu. Sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Ya. Berarti ini yang sebenarnya menjadi kunci namanya rahasia bagaimana Pak Mangku bisa mengembangkan usaha keluarga ini hingga ke tahap sekarang, karena memang beliau bisa melihat di masa depan dengan mengikuti zaman juga tanpa meninggalkan. Nah, ada pertanyaan dari Tiang Niki. Tak naik ini biar keras suaranya. Jadi ada pertanyaan dari Tiang. Mungkin kawan-kawan juga ingin tahu nih, mungkin bisa berbagi sedikit Pak Mangku, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal membuat sebuah gamelan yang bagus gitu. Misalnya mungkin ada rumus tertentu, campur-campurannya, atau mungkin panas apinya mesti bagaimana, mungkin bisa cerita sedikit. Kunci utama adalah kita harus yakin dulu, pegang teguh dulu, yakin, tekun, dan disiplin. Itu dulu yang pegang kita dari dulu. Sudah itu, membuat gamelan yang bagus itu ada tiga kriteria ya. Satu, bahan harus bagus. Yang bagus bahannya. Dua, garapan harus bagus.
sistem kerjanya bagus. Sistem Yang ketiga, perlakuan. Nah, perlakuan itu. Perlakuan ini biasanya yang membeli, ya, yang membeli, konsumen. konsumen. Itu biasanya diabaikan. Itu diabaikan. Yang terakhir Sama itu kayak sering diabaikan. ya, ini biasanya sering diabaikan. Biasanya kita bikin gamelan, bahannya bagus, garapnya kurang bagus, juga nggak bagus. Bahannya nggak bagus, garapnya bagus, juga nggak bagus. Itu loh. Di samping itu kalau setelah bahan bagus, garapnya bagus, perlakuannya kurang bagus, juga tidak bagus. Gitu. Itu yang paling. Yang penting perlakuan. Perlakuan. Nah, itu. Saya agak kurang paham dengan perlakuan Pak Mangku. Apakah itu menyangkut kedewasaan atau apa hari baik juga? Termasuk. Pada konsumen gitu. Oh, itu Termasuk. Perlakuan gamelan jelas itulah cara pukul, cara memainkan, cara pemeliharaan. Ya itu dia. Omanya kadang-kadang orang yang ya awam di gamelan, apalagi di Banjar ya, di Banjar banyak awam. Kalau nggak ada gamelan baru, anak-anak main nggak dikasih mukul keras. Jangan keras tadi patah di dia. Itu yang sebenarnya itu salah besar itu sebenarnya. Salah. Itu salah besar itu. Kita gunakan gamelan itu sesuai dengan fungsinya. Kalau nguncap ya nguncap ya. Kalau ya ya. Itu yang gini, yang bagus gamelannya, perlakuannya. Itu. Kalau dari segi teknik pukulnya itu dia. Tapi dari segi pemeliharaan, jelas berarti kalau ada talinya yang patah, jangan dipakai tali rapia digantung, itu nggak bagus tuh. Udah itu. Pakai Ya, bantal rokok di bawah, ya, menggantikan julik gitu. banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan itu. Kadang-kadang katik sati dipakai, ya untuk bawahnya itu kan sate dipakai. Ya itu. Kadang-kadang sarang tikus banyak di bumbungnya itu. Sarang tikus ada. Ya itu ya pemeliharaan, perlakuan yang seperti itu kita di Bali kurang sekali. Meminit sesuatu gamelan itu memang agak sulit, dia memerlukan biaya besar itu. Apakah dari pengalaman di Jawa kan Pak Mangku, walaupun di Malang ya, tapi cukup banyak ada gamelan di Jawa Timur. Katanya Banyak. di Jawa Timur Ya. malah lebih banyak gamelan di Jawa Timur daripada di Jawa Tengah zaman dulu sih, saya tahu. Apakah perawatan gamelan Jawa itu lebih baik apa tidak? Apa hanya di keraton begitu? Kalau saya lihat di desa-desa juga sama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Bali lebih bagus. Lebih bagus dia karena dia itu lebih telaten. Membersihkan bilahnya kayak kaca bilahnya itu. Kita bisa pakai gitu. Yang di Jawa kebanyakan gitu. Kadang-kadang lebih bagus di Jawa. Lebih bagus di Jawa. Biarpun di desa, tapi kalau dibandingkan dengan di keraton memang dari dia desa kan nggak begitu ya. Ya. Kalau di sini bilah udah dipakai tempat matiin putung rokok. Bukan pelawah ya? Itu udah pelawah. Ya kadang-kadang di bucunya itu loh, ada di banyak ya itu. Itu yang kurang. Ya itu termasuk perlakuan. Itu termasuk perlakuan. Ya. Perawatannya. Untuk kita sebagai pencinta gamelan dan kolektor gamelan itu saya sangat prihatin. Memang prihatin sekali gitu. Kita aja sebagai pembuat tuh kecewa juga. Karena hasil karya kita diginikan. Merasa juga gitu kan ya. Ya, karena kan pastinya ada customer service nih kok setelah dibeli kan terus ada pengen perbaikan gitu kan, mungkin ada garansi dan sebagainya, pas dibawa kembali nih kok seperti ini pelawaknya kan gitu, jadi kok gini jadinya. Sebenarnya saya sering saya marah, saya berikan, kok sampai gini gamelnya kotornya kayak gini tuh, masa kasihan pakai kostum baru, gamelnya kayak debu gitu. Iya. Dalam gamelannya. Ya, saya juga begitu. Umpama saya melihat kan biasanya orang ngebanten gamelan pasti karena suluk, ada juga tumpak wayang gitu. Tapi di hari lain tidak diperhatikan gamelannya. Hanya tiap saat dirayakan saja. Berarti cuma 2 kali setahun, kasihan gamelannya. Apalagi gamelannya sudah punya jiwa, dalam arti yang ya mungkin gamelan baru juga bisa punya jiwa, tapi gamelan yang sangat tua yang punya sejarah begitu. Ya. Memang itu yang perlu.
memang itu yang perlu ditingkatkan kita di Bali. Hmm. Mumpung ngomongin perawatan Pak Mangku, karena saya pernah dengar dari beberapa mereka bahwa kalau gamelan cepat berubah itu gamelannya jelek, Bukan gamelan. begitu. Kurang Setelah bagus. dibuat. Putus-putus ya? Oh. Putus-putus dia. Ulang Ben Kone ulang. Coba saya ulang. Putus-putus dia. Inggih. Sudah jelas suaranya? Kok nggak bagus Sudah ya? bagus. Kabarnya kurang coba. Internetnya koneksinya nih. Iya. Saya coba sekali lagi nggih. Iya. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai gamelan baru atau bilah baru yang cepat berubah suaranya. Itu saya ingin tahu apakah itu menunjukkan gamelan itu bagus apa tidak bagus. Begitu. Yang bagaimana itu? Yang Kalau berubah dia itu? cepat berubah, karena saya pernah dengar dari empu gamelan atau pandai gamelan di Jawa bahwa kalau dia cepat berubah itu justru gamelannya bagus begitu. Tapi kok di masyarakat Bali banyak sekali orang mengagumi gamelan yang tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Ya. Di umur maklum. muda maksud saya. Ya, Baru kan. Nggak gini, kalau masalah perubahan nada ya, itu juga menentukan baik buruknya dalam satu proses pembuatan gamelan ya. Satu, kalau bahan kita kurang bagus lagi sedikit ya, bukannya jelek, berarti kurang bagus lagi sedikit, tapi bisa digunakan, itu dia itu lebih cepat berubah kalau di segi gitu. Kalau sudah campurannya pas, dia berubahnya agak lama. Tapi tetap berubah, hanya agak lama waktunya. Gitu. Sekarang, kalau umpamanya perlakuan pada saat pembuatan, penggarapan, itu ada sistem alumnya ya. Sistem alumnya itu, penuaannya itu terlalu keras, perubahannya memang lama sekali. Tapi berubah, dia sifat-sifat logam akan berubah. Gitu. Itu biasanya kalau dari segi konstruksi ya. Tapi dari segi cepat dan lambatnya itu memang itu semua harus berubah. Karena molekul-molekul logam kalau dilihat dari segi, karena saya itu orang teknologi ya, orang teknologi, metalurginya itu molekul-molekul logam itu akan dia menyesuaikan, mencari tempat sehingga tidak berubah dari posisi-posisi semula gitu loh. Itu yang menyebabkan berubah. Nah, Iya. itu yang menyebabkan. Nah, tapi sebenarnya ini bukan masalah kering atau basah, betul kan? Ini masalah kepadatan. iya, itu kan istilah kita Bali, tradisi ya. Kita tidak tahu kalau di masalah teknik itu nggak ada basah dan kering. Di logam tidak ada basah kering. Yang ada adalah penyempurnaan posisi molekul-molekul logam gitu loh. Sama kayak kita taruh pasir di dalam namanya tempeh ya. Tempeh atau loyang ya. Kita ginikan, ratakan ya. Itu kita anggap bahan itu bahan yang baru. Ya. Kalau kita sudah ada pukulan, getaran, loyang itu kita getar, atau tempeh itu kita getar, sehingga pasir itu akan menyatu dia kan, ke dalam dia. Menyesuaikan diri dia. Menyesuaikan, sehingga molekul satu dengan molekul lainnya tidak bisa bergerak. Nah, itu baru gamelan tidak bisa berubah ya. Setelah dia tidak bisa bergerak lagi, itu gamelan yang sudah jadi. Tidak berubah lagi. Pak Mangku, apakah memungkinkan kalau kita menggunakan teknologi yang sangat canggih, kita bisa memproduksi gamelan yang tidak akan berubah dari awal? Memang molekulnya sudah kita buat rapat gitu. Sebenarnya gini, kalau kita bikin gamelan yang tidak berubah bisa, tapi sifat nggak perlu teknologi tinggi, tapi dia akan berubah, sifat logamnya akan berubah. Tetap ada perubahan sih. Sifatnya berubah.
Sehingga kalau dari gamel yang ada sistemnya perlakuan ngalup namanya ya. Kalau kita alup, jelas perubahannya akan ya, tapi tetap berubahnya tetap ada kecil lama itu loh. Tapi itu sebenarnya akan merubah sifat-sifat logam, lebih getas, renyah, ya renyah dia logamnya. Itu contohnya umpamanya kalau kita ngalup gamelan, supaya ngalup, supaya lama nggak berubah, sehingga akan sifatnya akan getas atau renyah. Pas kita main kadang-kadang patah dia gitu loh. Itu yang gini kan. Masalah. Apakah ada pengaruh dari kontaminasi dalam bahan? Umpama ada kotoran masuk atau logam lain masuk yang menyebabkan itu patah? Jelas itu. Itu yang paling utama. Karena keterbatasan kita membuat gamelan itu. Karena kita menggunakan mata telanjang ya. Nggak ada alat yang khusus untuk melihat. Itu yang paling memungkinkan kita diproduksi. Itu yang memang paling mengganggu kita. Nah, kendala-kendala ini yang belum kita bisa atasi 100% ya, 100%. Kita menyadari bahwa keterbatasan kita di sana. Kadang-kadang ada pas ngecor itu ada kotoran musanya itu jatuh dia. Kadang-kadang ada debunya masuk sana dalam. Kadang-kadang arangnya di dalam dia, kan kita nggak tahu. Nah, sehingga setelah jadi ya itu patah dia. Jelas itu yang berarti itu yang paling untung-untungan ya. Nggak usah nggak untung-untungan juga. Kita kan keterbatasan kita. Berusaha ya, kan? Ini sebisa mungkin tidak ada. Iya, karena kita kan tidak steril. ngecor kita kan ngecor ratusan bilah ya. Masa semuanya kita tahu sempurna nggak? Pasti ada mata telanjang. Pasti ada. Kemungkinan dia itu cawan muselnya itu dia tuh udah payah, udah aus, udah gini, udah gitu. Di samping itu tenaganya kemungkinan udah lesu dia, kenyal dia. Kenyal dia. Ya itu yang cor aja gitu. Kadang-kadang itu kendala. Suangan kopi semangat. Kenyal. Kurang kesengaja dia, kurang Banyumatis. Ya kurang Banyumatis itu. Pak Mangku misalnya kan buat gamelan baru. Setelah berapa lama disarankan ke orang yang membuat untuk diservis kembali untuk biasanya kan pasti kan terjadi perubahan suara gitu. Pasti ya. Pasti. Nah, kapan bisa dibawa kembali untuk dilaras kembali gitu dari sejak membuat itu, dan apakah itu termasuk ke dalam jasa pembuatan gamelannya atau tidak? Ya jelas. Biasanya yang paling cepat itu 8 bulan. 8 bulan pertama, udah itu kurang lebih 1 tahun yang keduanya. Itu biasanya yang menyampaikan garansi 2 kali. Nah, garansi itu pun tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas, nggak harus 1 tahun, nggak. Pokoknya sebelum mendapatkan garansi servis 2 kali, garansinya nggak hilang. Nggak hilang, ya. Biar berapa tahun sebelum 2 kali. Sebelum 2 kali. Kayak beli mobil nih ya. Kalau mobil pakai kilometer. Ya, tahunan dia tahunan. Berarti timnya Pak Mangku langsung meluncur ke tempat pelanggan, ke pasuh, atau mereka gamelannya dibawa ke tergantung. Kadang-kadang umpamanya di sini agak sibuk, ada acara adat, ada acara apa ya, saya suruh bawa sini. Sehingga kalau kerja adat di Bali kan paling-paling setengah hari kan, paginya atau sorenya, paginya masih. Nah, kalau sudah dibawa sini, kalau pagi kerja adat, sorenya kita ambil kan bisa. Gitu. Tapi kalau sudah nggak ada alangan apa-apa, kita biasanya meluncur. Dari pengalaman Pak Mangku, bila gamelan tersebut itu ada di wilayah dingin, Pak di Baturiti, itu gamelannya akan lebih cepat berubah, apa sama saja? Apa akan ada masalah di resonator atau bagaimana dari pengalaman? Kalau masalah cuaca, jelas kalau cuaca dingin, ya
Kalau cuaca dingin itu lebih lama dia perubahannya. Dari segi sifat yang tadi saya bilang tadi, perubahan molekul-molekul disebabkan oleh satu temperatur cuaca ya, temperatur, dua karena getaran ya. Satu, kalau temperatur di dingin itu agak lambat dia berubah. Kalau yang panas agak cepat dia. Biasanya 2 sampai 3 kali perbandingannya. Kalau di selatan kita servis 2 kali atau 3 kali, di gunung itu paling 1 kali. Baru sekali. Iya, 1 kali. Nah, di samping itu dari segi suara, di dingin jelas agak ngemu dia, suara dalam dia, nggak mau dia agak bahasa gininya apa ya, agak ngemu, artinya di dalam suaranya nggak mau ciang, nggak mau gitu dia ya. Keluar agak, suaranya. bukan mel, aja ngemu istilahnya, ngemu, ngelem, Diemu bunyinya. Gitu. Kayak kita bicara mulutnya nggak buka dulu. Ya, gitu deh. Itu biasanya. Contoh kayak gamelan yang di luar negeri dulu ya. Saya kan dulu. Kalau di luar negeri setel sekali, di sini udah 10 kali setemnya. Oh iya. Karena cuaca dingin di sana kan dingin sekali di sana ya. Itu yang gininya. Perbedaannya ya. Pak Baku, kalau kita sudah punya gamelan, umpama di Mekar Buana kita ada gamelan, kita mau ngayah ke Batur, gamelan baru, ya. Akan kedengaran lain di sana ya? Relatif kecil, karena kita itu perlakuan gamelan kan di gini. Yang pentingnya perlakuan. Kalau perlakuannya dari awal di Batur, pasti mel dia. Tapi perlakuannya ini kan kita nggak di Batur. Dari selatan. Perlakuannya kita di Sanur gitu maunya ya, di Mekar Buana namanya. Tapi kita hanya sebatas ngayah ke sana, kita bawa gamelan ke sana nggak masalah. Karena sementara sifatnya relatif kecil. Tapi kalau kita bawa gamelan yang pakai bumbung dari bambu, bukan paralon, akan menciut ya sampai di sana kalau sudah berjam-jam di sana. Iya, kalau gitu ya. Itu pun juga tergantung dari tergantung dari kekeringan bambu itu. Kalau bambu itu masih agak basah, jelas sekali perubahannya. Kalau bambunya kering, dia udah tua, dia itu relatif kecil. Saya dari pengalaman saya mungkin saya bisa ceritakan sedikit di Selandia Baru, juga waktu kita di Kanada, itu saking dingin bila kerawang itu di samping tangannya sakit kalau main gender gitu atau pegang tangannya. Ada kayak embun dia kayak basah gitu, mungkin itu juga menyebabkan dia suara di dalamnya tidak enak gitu. Kayak mengembun, kayak es gitu ya. Kalau kita di gelas tuh ada dingin kayak basah-basah. Embun ya. Memang karena temperatur logam itu kan lebih dingin dibanding temperatur ruang. Temperatur perunggu itu biasanya lebih dingin dibandingkan dengan temperatur ruang, sehingga dia mengembun. Berarti perbedaan cuaca temperatur di sana. Jelas itu sudah mempengaruhi. Ada positif, ada negatifnya. Kita mempunyai gamelan di suhu-suhu tertentu ya. Kayak misalnya kalau kita punya gamelan yang untuk tempat dingin, berarti suaranya mual. Tapi secara perawatan perubahannya bisa lebih pelanan gitu. Lama, memang. Di tempat panas sering-sering. Tidak kena rayap, tidak ada cicak. Tapi ya benar. Positif negatifnya pasti ada. Ada positif negatif. Berarti untuk seperti tadi Ponnya bilang, berarti kalau di tempat dingin disarankan supaya tidak sering-sering bambu itu berubah. Berarti sering disarankan pakai paralon ya kentennya untuk resonatornya itu. Tapi kita nggak juga memaksakan. Tapi sebaiknya menggunakan paralon. Karena ya perubahannya hampir nggak ada. Selama saya bikin dengan paralon yang kirim-kirim ke luar yang dingin sekali itu ya, hampir hanya penggarapnya kita harus lebih hati-hati. Maksudnya kita juga perhitungkan pengkerutan kayu yang di dalamnya itu. Kita harus pilih kayu yang lebih tua
dan lebih kering. Ya, karena di sana kalau bikin kita nggak hati-hati, hanya bisa masuk aja bambu yang kayu Paralon sengsengnya nickel. itu. Kalau Oh, setelah di sana sengseng. dia mengkerut, dia jatuh dia sendiri. Iya. Biarpun ada lemnya. Iya, Ya, iya, iya, iya. Iya. itu Mak- kendalanya. Mikirin Tahun kayunya tahun berapa berarti. mulai produksi bumbung paralon, Pak? Ini sebenarnya idenya Bapak ini. Yang pertama itu tahunnya saya lupa. Yang pertama itu menjadi inspirasi Bapak itu di Jegogan. Karena bumbung Jegogan itu dengan diameter 10 sampai 11 cm, 12 cm itu sulit mencari. Sulit tamblang, bambu tamblangnya itu. Kecuali bambu-bambu yang petung yang tidak bagus untuk bumbung Jegogan itu loh. Terlalu Nah tebal itu, ya dinding. iya terlalu tebal dia juga suaranya akan nggak mau keluar dia. Nah sehingga pada saat itu Bapak membuat ya kayak istilah sekarang eksperimen. Dia pertama-tama dia menggunakan pipa tipis pipa tipis pakai kalau dulu itu apa ya nama pipanya tipis sekali itu ya. Udah itu nggak berhasil, kurang bagus juga. Dia gunakan sampai dia menemukan suatu pipa yang sesuai dengan pipa yang ketebalan dan kekerasnya itu lebih yang bagus itu sampai sekarang itu ya dulu awalnya dari Jegokan dulu karena kita sulit cari bambu. Nah untuk seterusnya juga banyak Bapak yang bikin eksperimen kayak gitu, bikin bilah bumbungnya ugal, bumbungnya yang lain-lainnya itulah. Itu juga nggak sekali dia bikin, karena kita kan menyesuaikan diameternya. Kalau diameter pipa itu tertentu dia, nggak bisa kayak bambu kita besar kecil kita bisa gitu. Iya, gitu harus kita lama lah kita eksperimen sehingga setelah kita eksperimen besarnya, bikin pelarasannya, bikin ininya yang mana yang masuk gitu loh. Ya, sampai saat ini ya udah ketemu bahan pipa dan ukuran yang besar. Saya itu jadi membuat saya ingat pernah melihat ini apa namanya pelawah yang dibuat dari cetakan pelawah kelenang, pelawah cengceng itu dari fiberglass itu hal baru tapi bagaimana Niki alasan pertamanya kenapa beralih ke pelawah seperti ini gini itu ide yang sendiri itu yang ide pertama itu karena begini pada saat Nike kan ada banyak order sampai kita nggak bisa memenuhi dan di samping itu biaya ngukir dan biaya pembuatnya itu kalau kita di Bali mahal sekali. Nah saya coba eksperimen, artinya minta pertimbangan konsultasi sama yang bagian fiber, coba bikin gini, bisa nggak? Akhirnya tidak bisa. Oke, fiber pertama fiber dulu, udah itu dengan beberapa kali produksi, saya lihat kelemahan fibernya itu saya lihat semuanya yang kira-kira sekiranya tidak memungkinkan untuk memakai fiber, saya sudah hapus sekarang. Yang memungkinkan kita pakai fiber yang aman maksudnya itu yang ide pertama. Satu, pembuatnya agak lama kalau kayu. Dua, harganya kita tinggi sekali biayanya ya. Kalau kita jual kepada masyarakat rasanya terlalu tinggi kalau jual satu per satu ya. Kalau jual per set itu kan kita bisa, kalau ini rugi yang ini bisa untung gitu kan, itu yang gininya. Saya ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir karena kita kan dibatasi oleh Instagram sampai 1 jam begitu. Ya. Ini mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Gong Sedekarya. Ini mengarahkan ke pesanan luar negeri, ya? Karena saya mau tanya Pak Mangku, apakah orang di luar negeri, grup-grup di luar negeri, kedutaan besar di luar negeri itu mulai memesan gamelan di Gong Sedekarya dari tahun berapa?
dan dari mana dapat rekomendasinya, Pak begitu, bukan dari karena kepercayaan masyarakat atau bagaimana? Biasanya yang dulu-dulu itu paling yang sekitar tahun 80-an lah udah ada sini. Biasanya yang menjadi gini, yang memberi rekomendasi kayak dulu itu Pak siapa namanya itu? Andy Tut, dia yang memendirikan Pak Dunker yang itu sebenarnya. Ada lagi seniman-seniman kita yang senior-senior seperti Bapak Dr. Bandem, dia punya tamu, dia ngajak sini Bapak Dibio dan Bapak lain-lainnya juga pernah juga dia mengantar ke sini gitu. Yang kalau kita langsung nggak kemungkinan nggak bisa karena kita nggak kenal dengan gini-gini ya. Tapi itu sampai Pak Mangku harus ke luar negeri untuk servis kamarnya kan sering juga. Iya, Ya, dari dia ada dapat ke luar negeri beberapa kali, tapi ya untuk STEM juga itu. Ya, itu memang sistemnya sama ya. Kalau STEM di sana bawa alat sendiri atau ada alat di sana yang bisa dipakai? Bawa alat sendiri, di sana kan alatnya lain ya. Kita pakai panggur, pakai kikir, pakai grinder ya. Hanya grinder aja kita bisa di sana beli. Kalau beli di sana kan lebih mahal ya. Lebih baik bawa aja. Itu bebas kerja apa di dalam ruang atau harus di luar ruang? Apa di dalam ruang, di dalam ruang. Beda di luar. Selama ini di dalam ruang. Nah, itu pun ruang tertutup, tidak ada orang siapapun. Cuma Pak Mangku sendiri. Kita sendiri. Biasa Pak Mangku ngajak orang atau memang sendiri ya, aja berangkat? Sendirian, kasihan biaya besar. Iya, sendirian. Karena harus biaya pesawat berangkatnya, biaya besar ya. Tinggal, biaya makan, kasihan juga ya, kasihan tinggi dia. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir karena sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan, tapi mungkin untuk sesi sekarang kita bisa 1 jam. Mungkin dari Pak Mangku sendiri, ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang mungkin berkeinginan untuk membangun bisnis, entah bisnis keluarga, nggak mesti harus gamelan, tapi menjalankan bisnis keluarga. Mungkin dari Pak Mangku sendiri, ada mungkin saran atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, bisa. Ya, kepada kaum muda yang ingin berbisnis, silahkan tunjukkan yakin, tekun, dan disiplin. Ya, seperti beliau ya. Ya, itu disiplin luar biasa dia. Itu perlu dicontoh. Nah, kita sebenarnya ya kita perlu sekali orang-orang seperti beliau ya. Dia memperhati. Nah, maklumlah kita di Indonesia belum memahami hal ini, kemungkinan ya dianggap nggak ada apa-apanya. Kalau saya terus terang, saya ngefans sekali sama Pon. Ngefans sekali ya. Saya heran, kok orang luar aduh, peduli sekali dengan budaya dan seni kita, itu loh. Kayak sampai iri sama. Karena tahu potensinya nih keindahan sebenarnya. Kalau saya di gamelan Bali itu dari segi laras, keindahan laras di saya dan itu macam-macamnya ya, dan macam-macamnya, aneka ragam ya. Sudah, itu yang perlu. Sebenarnya kita perlu ini loh. Perlu sekali ini ya. Kita masalah seni janganlah dibilang lagi ya, jangan dibilang lagi. Ini untuk melestarikan dan lain-lainnya itu banyak sekali kita perlu perhatikan. Apalagi kita berbisnis gini, perlu banyak belajar. Perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya. Ya, saya aware, siapapun saya akan beri ilmu saya sekemampuan saya ini, yang ada di sini. Apa sebabnya gitu? Karena saya juga begitu. Kepada siapa saja, kepada Bapak Wayan Brado almarhum itu memang begitu saya, orang tua saya sendiri, Bapak Om saya Pak Soekarto itu Om saya itu semua adalah guru. Saya nggak kita bersaing di dalam bisnis. Mari kita jangan bersaing di bidang ini. Ya, mari kita kerjasama semua. Ini yang keberhasilan. Kita bekerja sama dengan semuanya. Kolaborasi. Kita kurang, di sana nambah.
Dia kurang, Iya. kita nambah. Ah, itu Kita kan akan dah. makin kaya Pak Mangku. Makin kaya bukan karena kaya Makin ilmu kaya. gitu. Benar, itu ya itu yang penting, bukannya kaya. Kaya ilmu yang paling penting. Itu yang Iya, paling iya, penting. betul Ya. Ah, ah, ah. Pendokumentasian, semoga sudah pendataan. didengar sama anak-anak muda. Jadi jangan kalau mau bersaing di bidang bisnis ada persaingan-persaingan tertentu Ya. yang bisa diperhatikan gitu. Dan yang Bukannya beretika. Yang beretika. Ya, betul. kadang-kadang Ya, kebanyakan betul bersaing sekali. bisnis itu tidak beretikanya ya. Tidak Kalau sudah pakai beretika etika, kita betul. ya benar ya itu paling penting. Etika bisnis tetap Dan siap eksperimen terus. Iya, iya, Seperti Pak selalu. Mangku dari Jangan zaman berhenti. Bapak almarhum kan eksperimen terus. ikuti zaman juga bagaimana cara kita mengikuti zaman tetap menjalankan Tetap jalankan. walaupun menjalankan bisnis keluarga tetap menjalankan apa yang sudah dijalankan selama ini sama keluarga tanpa melupakan itu tapi melihat Ya. juga ke depan Punya ciri khas depan. sendiri juga. selalu Jelas. menjaga ciri khas Ah, sendiri. Wah, tetap ini kita tidak benar-benar lupa dengan gini, dengan apa namanya pakem-pakem yang ada. pakem-pakem yang ada. Oh, Niki dari Sira Niki Denadi Erhu Suksema Ratu Jero Mangku sampun naler membimbing katanya. Semua Ini yang saya sama-sama. arahkan. Enggih. Dan nanti ini saya arahkan ke Pak Mangku memang belajar Oke. bahasa Gamelan Bali. Yes, semua. Wah, Banyak sekali ya nonton ternyata. ternyata banyak yang mampir dari tadi Niki. Ledang Oke. semua. Oke. Waduh, Tiang Niki senang sekali walaupun biasanya secara tidak langsung Niki nih yang selalu bertemu dengan Pak Mangku Niki suami Tiang, tetapi kalau sudah sampai rumah ilmunya pun saya dapat. Karena setelah sampai rumah dia bercerita, saya yang Dan mendengarkan. kita di sini di Mekarbonas sangat menanti Pak Nggak, Mangku dan saya Ibu nggak- datang saya mampir, sama- mumpung dekat tempat anggrek di sini juga gitu. Nggih. Ibu ngefans sama anggrek. Saya Sama nggak anggrek. segan-segan soalnya. Saya soalnya nggak segan-segan Oke. memberitahu kepada siapapun, ya, termasuk pon itu, apapun saya nggak segan-segan. Harus gini pon, itu gini lah, harus gini. Ya, biasanya Tiang waktu masih pacaran aja nahan pergi ke Pandai Gambelan karena dia suka Oh, lupa. gitu. Udah jam makan siang, seseng makan, bener sakit Sakit mahal. mah, Akhirnya udah menikah, tak suruh dia pergi-pergi sendiri biar dia bisa Itu yang berlama-lama. saya sangat rindukan Pak Mangku di zaman pandemi itu. Iya. Jarang saya ke tempat prapen Padahal karena dia- tidak bebas kayak dulu. Saya Iya. sangat merindukan itu. Iya. Bisa Nah, itu lama-lama. penelitian buat saya juga. Secara nggak langsung, Ge. Karena bertemu Iya, dengan iya. seseorang, duduk mendengarkan nak nyatu misalnya kan gitu, itu Bertemu tuh sama kawan ilmu. seperti Pak Mangku ya saya rindukan itu. Ilmu itu Iya. adalah sesuatu yang kita pupuk juga, jadi kesabaran Iya. itu perlu sekali Betul. saat kita mampir Itu yang- sabar itu yang duduk paling- mendengarkan. Ge. Itu yang paling penting ya. Ge. Aduh, semua pisan Ge. Niki Ge. atas waktunya udah Ge. menemani kita ngobrol bareng di acara Niki. Semoga Ge. nanti Instagram ini IGTV hasil rekamannya akan berguna Ya. bagi kawan-kawan yang kebetulan Ge. mampir menonton. Nanti akan Astung, ada Kara. YouTube juga. Oke, kita akan pasang juga di YouTube. Oke, oke. Semoga bisnisnya tetap berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi sekarang ini, dan Astung Kara. harapkan masa di tahun baru kita lebih baik nih, apalagi setelah vaksinnya nanti sudah mulai keluar. Dan kita Ya, dari mudah. Mekarbonas Online Store selalu Ya. mendukung Pak Selalu Mangku mendukung Pak Mangku sebagai supplier. Ya. sebagai Gitu, supplier semua. kita di online store nih, semua Iya. saling bisa Iya. saling bantu membantu Iya. nih. Siap, Untuk siap. semua sampai Siap. bertemu Nggih. lagi Nggih. di lain Kirang kesempatan. langkung, kirang langkung Nggih, samumpura. kirang langkung. Nggih. Nggih, Oke, santi, giring. Santi-santi. Terima kasih kawan semua yang sudah mampir. Yang sudah mampir saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan di Untuk acara hari, yang ya. sama. Ya, sampai jumpa.